Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore saya ucapkan bagi seluruh kaum wanita yang ada. Puji Tuhan, hari ini kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan dan kita akan menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah pujian. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bangga punya Allah yang baik dan luar biasa seperti Engkau. Kalau pada saat sore hari ini kembali kami datang kepada Tuhan, menaikkan pujian, syukur, hormat, limpah terima kasih kami hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang empunya kehidupan ini, Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk belajar kebenaran firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, kembali pada saat sore hari ini kita sama-sama akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar sama-sama. Kita buka Alkitab kita di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai yang ke-21. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada
yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, kita ketahui bersama bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan surat-suratnya, yaitu hal-hal yang diilhamkan Allah kepada Rasul Paulus. Nah, di sini dia menuliskan ilhaman Allah kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan saya percaya pada sore hari ini bukan saja hanya kepada jemaat yang ada di Efesus, tetapi firman Tuhan ini datang untuk kita, kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita akan belajar sama-sama dan saya akan memberikan judul firman Tuhan pada saat sore hari ini adalah kekuatan doa memberi kekuatan dan kuasa. Puji Tuhan. Nah, kalau kita sudah membaca firman Tuhan dari pasal 3 ini, ya, ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus sujud kepada Allah. Nah, ayat yang ke-14 dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Nah, ketika Paulus sujud kepada Bapa, ini merupakan suatu sikap kerendahan hati dari Rasul Paulus. Jadi bukan semata-mata apa yang ada di pikirannya, ada dalam hatinya, itu yang dia berikan atau dia tuliskan kepada jemaat yang ada di Efesus. Tetapi terlebih dahulu dia merendahkan diri di hadapan Bapa, sujud kepada Bapa, dan dia mengakui Bapa adalah segala-galanya. Allah kita Allah yang segala-galanya, di atas segala-galanya. Sehingga Rasul Paulus ketika dia sujud kepada Bapa, dia membawakan setiap kehidupan sidang jemaat yang ada di Efesus supaya diberkati oleh Tuhan. Ya, apa yang didoakan oleh Paulus? Mari kita lihat di ayatnya yang selanjutnya, ayat 16. Aku berdoa supaya ia, huruf besar ya, I-nya, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Nah, hal pertama yang didoakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, dia katakan bahwa aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu. Nah, inilah doa Paulus. Supaya jemaat-jemaat Tuhan dapat kuat, dapat teguh. Karena apa? Karena rohnya di dalam batinmu. Nah, ya, Rasul Paulus berdoa supaya jemaat-jemaat yang ada itu kuat, supaya jemaat-jemaat yang ada meneguhkan hati. Supaya apa? Ayat yang ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam batinmu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi doa Paulus yang pertama, dia inginkan jemaat Tuhan itu menguatkan dan meneguhkan jemaat Tuhan, ya. Siapa yang meneguhkan dan menguatkan kita? Ia huruf besar, berarti Allah Bapa, ya. Menguatkan kita, meneguhkan kita oleh rohnya di dalam batinmu. Kita perlu garis bawahi, ya, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, oleh rohnya di dalam batinmu. Nah, artinya apa? Bahwa kita bisa kuat, kita bisa teguh oleh rohnya. Roh siapa? Roh Bapa. Siapakah roh Bapa itu? Nah, kita di hari-hari ini sedang mengikuti doa 10 malam. Nah, doa 10 malam ini adalah doa pencurahan Roh Kudus, di mana kita menantikan janji Bapa, ya, supaya kuat kuasa Roh Kudus itu tetap nyata dalam kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan bahwa kita bisa kuat, kita bisa teguh oleh rohnya di dalam batin kita. Sehingga saya bisa katakan bahwa kalau kita bisa kuat, kita bisa teguh, itu karena Roh Kudus Tuhan yang ada dalam batin kita.
Artinya apa? Sangat penting roh Tuhan itu dalam hidup kita. Karena roh itu bisa membuat kita kuat, bisa membuat kita teguh. Dan ketika kita kuat dan teguh, kita bisa berakar dan berdasar dalam kasih Kristus. Amin. Itu yang diinginkan Paulus. Nah, pada saat ini juga, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, kita juga perlu berdoa dengan sungguh-sungguh supaya apa? Pribadi kita ataupun orang-orang di sekitar kita yang kita doakan menjadi kuat, menjadi teguh sehingga berakar dan berdasar di dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang diinginkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Itu doa Paulus yang pertama. Kemudian kita akan belajar doa Paulus yang kedua. Ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Wow, luar biasa. Rasul Paulus mendoakan jemaat-jemaat yang ada. Dan saya percaya doa itu pun sampai kepada kita. Supaya kita dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tinggi dan dalam kasih Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat mengenal kasih itu. Ya, kita sudah baca. Dan kita hidup dalam kasih Kristus. Nah, kalau Rasul Paulus mengatakan betapa dalamnya, lebarnya, tingginya, ya, kasih Kristus itu dalam hidup kita, berarti tidak ada yang harus kita khawatirkan dalam kehidupan kita. Dan kita hidup di dalam kasih Allah itu. Memahami betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Kaum wanita yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar bersama-sama bahwa Yesus sudah mati di kayu salib supaya kita ditebus dosa-dosanya. Kemudian dia memberikan damai sejahtera ketika dia mau naik ke surga. Dia menemui murid-muridnya, dia memberikan damai sejahtera. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Apalagi dia memberikan kuat kuasanya dalam kehidupan kita. Amin. Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita supaya kita mampu menghadapi hari-hari kita. Itulah bukti kasih Allah yang begitu lebar, yang begitu panjang, yang begitu tinggi, yang begitu dalam bagi kita umat-umat Tuhan. Sehingga mari kaum wanita yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kasih itu. Jangan khawatir tentang apapun yang kita hadapi. Walaupun ada banyak hal-hal yang akan terjadi di depan kita ya. Apapun itu, jangan khawatir, ada Allah. Pahami kasih itu, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan setiap buatan tangannya. Amin. Nah, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengenal kasih Allah itu lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ya saudara, ada lagu yang mengatakan seperti itu. Lebih dalam kita mengasihi Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Hosea, pasal yang ke-6, ayat yang ke-3, di situ dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Mari kita sungguh-sungguh mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Pahami dia sampai kita mengenal siapakah Tuhan kita yang begitu mengasihi kita, yang begitu panjang, dalam dan lebar kasihnya dalam kehidupan kita. Amin. Ayat yang ke-19, dan mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Doa Paulus yang ketiga, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Jadi kita itu
bukan hanya dikuatkan, bukan hanya diteguhkan sehingga kita berakar dan berdasar dalam kasih Tuhan, tetapi kita memahami, mengenal sungguh-sungguh kasih itu. Sehingga apa? Sehingga kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Bukan sebagian-sebagian, tapi seluruh kepenuhan Allah. Bapak Gembala sering sekali menyampaikan firman Tuhan, biarlah kita dalam memenuhi seluruh kepenuhan Allah, ya. Nah, jadi memang benar apa yang didoakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, pada sore hari ini kita juga berusaha supaya kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah yang seperti apa? Nah, mungkin saya bisa menggambarkannya kalau ketika kita ada di dalam seluruh kepenuhan Allah, seperti seseorang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dari pertama-tama semata kaki, kemudian selutut, kemudian sepinggang, sampai kita berenang dan tidak bisa, dan Roh itu memenuhi kita. Nah, itulah kepenuhan, seluruh kepenuhan Allah. Sehingga kita tidak lagi menguasai hidup kita, tetapi Allah itu yang ada di dalam kita. Sehingga Allah itu berdaulat atas kehidupan kita. Sehingga hidup kita bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu kita harus berusaha sungguh-sungguh mencari akan Tuhan, mencari kuasa Tuhan, dan hidup di dalam Allah. Sehingga apa? Kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dikatakan di sini ayat yang ke-20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Jadi ketika hari-hari ini kita mungkin mengalami kesusahan, mengalami hal-hal yang membuat kita hidup dalam tekanan, ingat, di dalam doa 10 malam ini kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Allah kita adalah Allah yang jauh tahu lebih banyak dari apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Amin. Ingat, ada pelangi kasih yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus bersungguh-sungguh di hadapan Allah. Nah, mari kaum wanita yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Mari biarlah kita ada dalam kepenuhan Allah. Mari biarlah roh Allah itu hidup dalam batin kita. Biarlah roh Allah itu tinggal dalam hidup kita. Karena apa? Karena semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi ketika kita hidup di dalam Allah, di dalam kepenuhan Allah, kita sudah teguh, kita sudah kuat, kita sudah berakar dan berdasar mengenal kasih Allah dengan sungguh-sungguh, dan kita hidup dalam kepenuhan Allah, maka kita pasti dijamin oleh Tuhan. Ingat kaum wanita yang dikasih Tuhan, Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Mari, kekuatan doa itu, ya, kekuatan doa itu memberikan kepada kita kekuatan dan kuasa. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk menghadapi apa yang di depan kita. Kita punya kuasa untuk menghadapi apapun yang ada di depan kita. Kita tidak akan takut lagi. Kita tidak akan khawatir lagi. Karena ada Allah yang beserta dengan kita. Mari kaum wanita yang dikasihi Tuhan, teruslah kita berada dalam Tuhan, sehingga hidup kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Biarlah doa Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus kita rasakan, kita nikmati, sehingga hidup kita terus naik level.
terus-menerus mengalami peningkatan rohani di dalam Tuhan. Sehingga kalau kita sudah mengalami level yang tinggi bersama dengan Tuhan, yaitu seluruh kepenuhan Allah, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Kalau kita sudah bisa mengatakan demikian, apakah lagi yang kita khawatirkan? Apakah lagi yang kita cemaskan? Apakah lagi yang akan membuat kita jauh dari Kristus? Jauh dari kasih Kristus? Tidak ada. Apapun yang terjadi, kita tetap dipelihara, kita tetap dikasihi, kita tetap ada dalam perlindungan, penyertaan, dan kuasa Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Saya percaya firman Tuhan sangat sederhana, tetapi kalau kita mengimani, kita menguatkan hati, meneguhkan hati, maka Allah Roh Kudus akan menjadikan firman Tuhan itu rema dalam hidup kita, sehingga kita kuat, kita mampu, kita berakar di dalam Tuhan sampai kepenuhan Kristus ada dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan baik dalam hidup kami. Kami sudah selesai belajar firman Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang meneguhkan kami, Engkau Tuhan yang menguatkan kami, sehingga kami sampai kepada kepenuhan Allah, sehingga kami hidup dalam Roh Kudus Tuhan. Mari Roh Kudus mampukan kami, kuatkan kami senantiasa, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.